Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Herlian Barayanotama, NIM B1210939, Roni Kurniawan, NIM B1210395, Jamhur Mursidan Rais, NIM B1210397, Faizal Mustafa Zinka Ahmad Syah, NIM B1210405, Anissa Julia Stuti Cahya Ningrum, NIM B1210409. Yang pertama, latar belakang bisnis Sandiaga Uno. PT Recapital Advisor. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Beliau mengawali usahanya dari nol, berbekal dari pengalaman selama menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan terkemuka. Sandiaga bersama rekannya mendirikan PT Recapital Advisor, yaitu perusahaan yang bergerak dan melayani jasa konsultan bisnis. Pada awalnya, Sandiaga Uno mengalami kesulitan untuk mendapatkan klien, karena Sandiaga Uno dianggap belum berpengalaman dan terlalu muda untuk menjadi konsultan bisnis. Sandiaga Uno akhirnya memutuskan untuk menggratiskan advice yang diberikan jika restrukturisasi perusahaan kliennya gagal. Sandiaga Uno hanya mengirimkan invoice penagihan kalau jasa yang diberikan untuk restrukturisasi perusahaan berhasil. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilik usaha yang lagi dilanda krisis. Klien pertama Sandiaga Uno adalah Bapak Dahlan Iskan, pemimpin Jawa Post Group. Sandiaga Uno akhirnya sukses dengan klien pertamanya dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 10 juta. Dengan cara pembayaran di akhir, ternyata ada efek samping yang ditimbulkan, yaitu ada salah satu perusahaan klien yang sudah sukses direstrukturisasi tetapi menolak membayar jasa Sandiaga Uno. Mereka maunya dihutang lagi dan diberi diskon setengah atau dibayar dengan saham yang saat itu nilainya turun tajam, sebagian lagi dibayar dengan stationery bekas dan mobil bekas. Sandiaga Uno menerima pembayaran klien dengan saham yang nilainya saat itu menurun tajam, mobil bekas dan stationery bekas, daripada tidak menerima pembayaran dari klien yang ditanganinya. Tentunya beliau menerima ini dengan perasaan kecewa. Mobil bekas itu pun dijual, stationery bekas ia gunakan untuk menyimpan dokumen perusahaan, dan perusahaan yang tidak bernilai itu beliau simpan di loker. Beberapa minggu setelahnya, saham yang tadinya dianggap tidak berguna ternyata nilainya meningkat, bahkan melebihi total invoice yang harusnya dibayar. Dari sini, beliau akhirnya membentuk perusahaan investasi yang bernama PT Saratoga Investama. Dari sini, perusahaannya berkembang pesat, baik jumlah maupun nilai. Sembilan perusahaan di bawah naungan PT Saratoga Investama. Yang pertama ada PT Adaro Indonesia atau Adro. Yang kedua ada PT Indonesia Book Terminal. Ketiga ada PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia. Yang keempat ada Intera Resorts Limited. Yang kelima ada PT Jefford Solusi Zenfotex. Yang keenam ada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Yang ketujuh ada PT Gilang Agung Persada. Yang ke-8 ada PT Lintas Marga Sedaya. Yang ke-9 ada PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan Sandiaga Uno. Yang pertama yaitu menjaga pertemanan. Menjaga pertemanan dalam dunia bisnis sangat penting. Sandiaga menekankan agar milenial selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang,
Belajar dari pengalaman, beliau berhasil dan sukses seperti sekarang karena bisa menjaga hubungan baik dengan banyak temannya. Dengan memiliki banyak teman atau relasi memudahkan kita dalam menjalankan bisnis. Yang kedua yaitu kolaborasi. Pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak jika ingin bisnis berkelanjutan. Kini, memang trennya berkolaborasi mengikuti sistem sharing ekonomi. Makanya, milenial harus proaktif dan memperluas networking untuk mencari partner kolaborasi terbaik. Dengan melakukan kolaborasi dapat membuat bisnis kita menjadi lebih besar dan luas. Yang ketiga yaitu speed atau bergerak cepat. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin digital, Sandiaga Uno menyarankan kalau mau sukses harus bergerak cepat. Beliau mengingatkan apabila milenial hanya mempunyai space attention kurang dari 10 menit, sementara milenial menjadi pasar terbesar dalam industri saat ini. Dengan mengikuti perkembangan zaman, dapat membuat kita dituntut untuk selalu inovatif dan selalu mengupgrade produk kita sendiri agar tidak ketinggalan zaman dan tergantikan oleh pesaing lain. Yang keempat, berinovasi. Kalau milenial ingin maju, tergantung bagaimana mereka berinovasi. Seseorang yang sukses harus bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan melakukan inovasi, dapat membuat bisnis kita akan selalu berkembang dan disegani konsumen. Kita selalu berinovasi, memunculkan produk-produk baru dan berkualitas akan membuat konsumen tidak bosan dengan produk kita dan berpaling ke produk pesaing. Yang kelima yaitu berani mengambil resiko. Jangan berharap bisa sukses jika hanya berada di zona nyaman. Milenial yang berani mengambil resiko akan lebih sukses dibanding yang tidak mau melangkah. Menurut Sandiaga Uno, jangan hanya diam saja, tapi berani melangkah untuk menggapai mimpi. Tips sukses Sandiaga Uno dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, harus kerja keras dan gigih. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, target jangka panjang. Yang keempat, jalin relasi. Yang kelima, berwirausaha. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.